dokternya jadi lihat, oh ternyata itu cacar air beneran. Terus obatnya diganti, yang tadinya dikira cuma masuk angin diganti jadi obat cacar air. Terus dokternya juga bilang, oh sekarang emang lagi musim kayak gitu. Dan seperti biasa, kalau sakit itu aku selalu dimaki-maki, katanya manja dan lain-lain. Makanya aku gambar di situ, aku sedang cacar air dan ada topeng di sebelahku, menandakan bahwa aku siap memakai topeng kapanpun. Waktu itu aku benar-benar kesel sih, karena aku kena cacar di saat menjelang UTS atau UAS tadi sih aku nulisnya. Enggak, aku tulis malah ya. Ditulisnya itu gejalanya sudah mulai sejak 2 hari sebelum memasuki bulan Desember. Pokoknya aku waktu itu kesel banget karena udah harus UTS atau UAS, malahan aku sakit dan gak bisa sekolah. Dan itu sakitnya sampai 1 minggu. Dan waktu itu setiap hari itu aku berharap teman-temanku itu datang ke rumah, setidaknya menjenguk. Karena kalau ada teman yang sakit, anak sekelas tuh pasti jenguk, atau saudara-saudara atau sahabat-sahabat atau teman-teman dekatnya tuh biasanya ngejenguk, guru-gurunya mungkin juga ngejenguk. Tapi ketika aku sakit, gak pernah ada yang ngejenguk. Bahkan ini tuh sampai 1 minggu gak ada yang ngejenguk. Bayangin aja gimana rasanya. Padahal setiap ada yang sakit, aku selalu ikut ngejenguk. Dan itu bikin aku makin tertekan. Kayak, apa salahnya sih aku berharap untuk dijenguk, diperlakukan sama seperti yang lain. Tapi kenyataannya sampai aku sembuh pun gak ada yang berubah, gak ada yang ngejenguk, dan gak ada yang peduli sama aku. Dan selama aku sakit seminggu itu, ya cuma musik yang bisa menemani. Musik, webtoon, pokoknya segala sesuatu yang ada di internet. Dan Coki. Waktu itu awal mula aku tergila-gila sama One Ok Rock itu karena ketika aku lagi sakit cacar, aku nemuin konsernya One Ok Rock di Yokohama Arena, ya stadium Yokohama, dan aku nonton itu full. Sedikit-sedikit sih, kayak berapa lagu aku berhenti karena gak kuat gitu, dan harus sebentar-sebentar tuh tidur. Dan lagu-lagu itu aku gak tahu artinya karena kebanyakan kan bahasa Jepang, tapi aku ngerasa energinya itu nyampe ke aku, dan itu jadi motivasi dan kekuatan buat aku. Dan beberapa kali aku harus cari arti liriknya itu apa, dan aku baca pelan-pelan, dan itu benar-benar membantu. Dari situ aku suka banget sama lagu-lagu One Ok Rock lebih dari sebelumnya. Dan ketika aku lagi gak berdaya itu, aku biasa memikirkan tentang apa-apa aja yang udah aku lalui. Dan waktu itu aku masih mendiagnosa diri punya penyakit depresi. Sebenarnya sangat mirip dengan depresi, tapi karena tidak didiagnosa oleh ahlinya, jadi aku sekarang belajar untuk tidak mendiagnosa diriku sendiri. Aku sekarang lebih sering berkata kalau itu stres berat atau stres gitulah, pokoknya gak berani untuk ngejudge diri sendiri, meskipun udah sampai percobaan bunuh diri sampai berkali-kali, dan sampai melukai diri sendiri, dan sampai bipolar mungkin, atau punya kepribadian ganda atau gimana, sampai gak bisa bedain halusinasi, mimpi, dan lain-lain. Itu aku tetap belajar untuk tidak mendiagnosa diri sendiri, karena itu sensitif kan. Banyak orang yang tidak terima
kalau kita belum didiagnosa. Jadi aku pikir lebih baik untuk menyebutnya lebih ringan, padahal aslinya mungkin emang kalau didiagnosa bakal hasilnya seperti yang aku diagnosa, nggak tahu ya. Intinya waktu itu aku mendiagnosa itu depresi. Ini aku merenungkan, aku tuh emang suka evaluasi. Jadi evaluasinya itu bisa 3 bulan yang telah lalu, atau 1 tahun yang telah lalu, atau dari kecil sampai sekarang, apa aja yang udah pernah aku lalui. Pokoknya aku suka evaluasi, dan apalagi ketika lagi gak ada kerjaan, itu pasti pikiran bakal langsung mereview apa-apa aja yang udah terjadi dan apa-apa yang perlu diperbaiki atau apa-apa yang bisa jadi peluang dan bisa dimanfaatkan. Dan seperti yang aku sebutkan di situ, nggak ada orang lain yang ngerti tentang apa aja yang aku alami, apa aja yang jadi masalahku, apa aja yang membebani dan menekan, sampai menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena aku selalu pakai topeng. Kenapa aku selalu pakai topeng? Karena papaku selalu bilang, jangan berharap pada orang lain, jangan tunjukkan kelemahan pada orang lain, jangan memperlihatkan emosi kepada orang lain. Pokoknya selalu harus jadi kuat, selalu harus mengatasi segalanya sendirian. Dan itu aku gak bisa ngehandle. Panas bener ya. Ya gimana caranya ngehandle? Orang tuaku tahu mentalku lemah, tahu mentalku itu udah rusak, udah hancur, bermasalah. Tapi bukannya disupport, malah dicaci maki, dibilang caper, dicaci maki, dan dibilang harus bisa mengatasi segalanya sendirian. Kayak aku gak boleh mencari bantuan kepada siapapun. Bahkan ketika aku cari bantuan ke temen, misal aku cerita-cerita ke temen, itu gak diperbolehkan. Pokoknya kalau sampai ketahuan, kan teman-temanku kadang kan main ke rumah, otomatis kalau aku lagi cerita kan ya keceplosan ngebahas tentang hal-hal pribadi atau masalah-masalah yang lagi dihadapi demi cari solusi kan. Kalau misal orang tuaku denger, dia tuh bakal langsung negur, kayak, kamu jangan cerita yang kelemahan-kelemahan ke orang lain, jangan cerita ke temen hal-hal yang kamu lemah. Terus ketika aku ketahuan bahwa aku ke guru BK, juga aku dimarahin, kayak dibilang, ngapain sih ke guru BK? Pokoknya aku tuh dilarang cari bantuan. Sedangkan dia sendiri gak pernah mau mendengarkan aku, dan aku gak punya siapapun untuk berdiskusi atau untuk menuangkan pikiranku selain lagu, musik, dan karya, dan Coki sama Molly waktu itu. Kayak waktu itu aku cuma bisa nangis terus sendirian. Enggak sih, sampai sekarang juga kayak gitu. Intinya banyak orang juga kan yang mengalami hal serupa, gak bisa ngomong ke siapapun dan cuma bisa mendem sendirian, dan akhirnya mentok-mentok cuma nangis sendirian atau hilang kendali sebentar, dan kemudian ketika tersadar ya balik lagi ke kehidupan normal. Dan waktu itu seperti yang aku bilang, ketika nafsu membunuh itu muncul, itu gak bisa hilang dengan mudah. Aku bahkan lupa kenapa waktu kecil itu bisa menghilangkan nafsu membunuh. Setelah gak sengaja hampir membunuh kakakku, itu setelah itu nafsu membunuhnya gak pernah muncul. Tapi ketika tiba-tiba muncul lagi, sampai sekarang pun aku gak ngerti gimana cara mengatasi itu. Dan itu sering tiba-tiba muncul dan ngebuat aku pengen kayak random membunuh orang gitu. Random, bener-bener random.
kenal nggak kenal kayak tiba-tiba aja pengen ngebunuh gitu loh. Tapi sejauh ini nggak pernah ada yang terbunuh, nggak pernah ada yang berhasil aku lukai. Meskipun beberapa kali ada yang hampir aku sekap, beberapa kali ada yang hampir aku tusuk benar-benar di depan keramaian, tapi beruntung semua itu gagal karena aku tiba-tiba tersadar. Kayak aku tuh perang sama sesuatu yang ada di dalam diriku, dan itu selalu tepat waktu ketika aku hampir mengayunkan tangan. Jadi semua aman-aman sampai sekarang. Dan untuk masalah topeng, sebenarnya aku pernah ada masa dimana aku berusaha melepas topeng itu. Aku berusaha jujur ke diri sendiri dan ke lingkungan dan ke semuanya, tapi ternyata itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Justru semakin memperparah keadaan. Jadi aku kembali memakai topeng dan bertindak seolah semuanya baik-baik aja. Kayak orang-orang kayak nggak ngerti kalau aku punya masalah. Kayak orang lihat orang yang nggak punya ekspresi kayak aku, mungkin hidupnya emang datar, padahal hidupku kayak roller coaster, bahkan lebih parah. Tapi ya itu nggak kelihatan karena aku pakai topeng. Dan makin lama topeng itu malah makin mendarah daging. Kadang ada waktu dimana topeng itu nggak bisa dilepas, dan meskipun ada orang yang sadar aku lagi pakai topeng, tetap topeng itu nggak bisa dilepas. Dan ya udah, mau gimana lagi. Dan waktu itu sebenarnya aku lagi dalam posisi sangat membenci semua orang, sampai aku percaya jangan pernah berharap pada orang lain. Dulu kata-kata itu masuk akal banget buat aku, karena hidupku selalu dikecewakan. Tapi kalau dipikir ulang, gimana pun juga manusia kan makhluk sosial. Kalau aku terus-terusan gak boleh untuk mencari bantuan, ya bunuh aku sekalian, kenapa sih? Daripada menyiksa aku dengan membatasi aku untuk menolong diri sendiri, kan mendingan bunuh aja sekalian, biar gak usah ngerasain sakit terlalu lama. Aku sempat bilang itu sih ke orang tua ketika emosiku tiba-tiba meledak di kos. Itu aku benar-benar teriak, bunuh aja sekalian. Dan ketika aku sadar, aku kaget sendiri kenapa aku bisa tiba-tiba hilang kendali seperti itu. Benar-benar kayak orang kesurupan. Aku tuh gak pernah kayak gitu seumur-umur hidup tuh. Aku gak pernah kayak gitu. Apalagi itu aku teriak keras banget, kayak aku gak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Kadang aku takut kalau misal itu terjadi lagi, atau itu terus-terusan gak diselesaikan, aku takut kalau aku bakal jadi gila. Tapi kadang aku justru berharap mungkin jadi gila lebih menyenangkan, karena aku pernah dapat cerita tentang seorang dokter di rumah sakit jiwa. Dia tuh bilang ada seorang pasien yang dia gila karena dia keguguran bayi, atau bayinya itu meninggal gitu. Pokoknya dia kehilangan anaknya yang masih bayi, dan dia jadi gila. Nah, setiap malam pasien itu selalu datang ke dokternya dan bilang, lihat aku baru aja melahirkan anak. Dan pasien itu bahagia banget setiap malam. Dan dokter itu bilang, kadang jadi gila itu gak masalah, karena jadi gila itu bisa membahagiakan orang-orang tertentu dalam kegilaannya. Itu yang bikin aku kadang berpikir mungkin jadi gila jauh lebih enak dibandingkan hidup waras dengan. Dan di situ aku menulis, masalah 3 bulan terakhir telah hilang seiring berjalannya waktu karena pertolongan Tuhan.
itu bullshit. Masalahnya menghilang bukan berarti terselesaikan. Aku sebut pertolongan Tuhan karena aku nggak tahu kalau itu masalah belum selesai, hanya hilang dan tertimbun. Itu belum selesai dan belum ditolong. Itulah kenapa aku sebut bullshit. Karena kalau benar-benar ditolong sama Tuhan, aku udah alami dan itu benar-benar selesai. Bukan tertimbun tapi selesai. Bukan hilang tanpa alasan tapi hilang dengan alasan dan meninggalkan suatu perubahan gitulah, suatu makna, suatu pandangan baru, pokoknya suatu sisi yang baru gitu. Sedangkan itu menghilang tapi tanpa alasan, itu bukan pertolongan Tuhan dan itu bukan penyelesaian masalah. Aku nggak ngerti apa lagi yang harus dibahas. Entah kenapa kalau lihat gambar ini tuh aku nggak suka, kayak aku tuh benci sama saat-saat dimana aku sakit. Karena tadi kan aku udah sebutkan, sekalinya sakit itu aku ambruk karena langsung komplikasi kemana-mana. Kayak misal kalau kayak masuk angin atau apa itu aku nggak terasa gitu loh, masih bisa aktivitas seperti biasa. Tapi kalau yang parah itu kayak demam yang tinggi banget sampai ngeracau, terus ntar ada cacar, dicampur ini dicampur itu, pokoknya tuh kena semua lah sebadan. Dan itu kan bikin aku nggak bisa bangun sama sekali, kayak bangun paling ke toilet atau cuci muka atau apalah gitu. Jarang banget jalan-jalan dan sulit untuk makan atau ngapain. Bahkan untuk makan biasanya juga muntah. Dan dalam keadaan seperti itu, bukannya disupport, bukannya dibantuin biar cepat sembuh, yang ada tuh malah dicaci maki. Makanya aku benci banget sama keadaan ketika lagi sakit. Karena semua keluargaku emang memandangku seperti itu ketika lagi sakit. Karena misal tugasku di rumah itu belanja bulanan, ya ketika ada bahan yang habis dan aku lagi sakit, ya mau gak mau aku harus tetap berangkat. Sedangkan kalau tugas anggota keluarga yang lain, ketika mereka sakit itu dilimpahkan ke aku. Jadi kalau orang lain yang sakit, aku yang gantiin tugas mereka. Tapi ketika aku yang lagi sakit, aku dicaci dan dipaksa untuk tetap melakukan tugasku. Setiap kali sakit, aku selalu berharap untuk bablas, tapi gak pernah kejadian. Bahkan ketika lagi sakit parah, bibiku pernah minta dianterin ke sana ke sini, ke tempat-tempat teman-teman gerejanya demi urusannya dia. Entah dia kulakan, terus dia ngabarin informasi terbaru, atau dia ngerembuk masalah gereja, kayak misal iuran apalah gitulah, iuran konsumsi atau kegiatan gereja dan lain-lain. Sesakit apapun aku diharuskan untuk nemenin dia. Ketika aku melakukan tugasku, itu pun gak mengubah situasi. Aku tetap dicaci maki dan tetap diperlakukan buruk. Dan ketika aku ngelawan, ketika aku gak mau melakukan tugasku karena benar-benar gak kuat, tambah diperlakukan buruk. Dan bahkan mungkin gak dikasih cemilan, atau gak dikasih jatah lauk, atau gak dikasih jatah apa gitu. Pasti bakal dapat hukuman. Sedangkan kalau anggota keluarga lain yang sakit, makanan mereka diperhatikan,
waktu istirahat mereka diperhatikan, cepat dibawa ke dokter, dan aku harus ngurusin mereka. Kadang alasan yang mereka pakai karena aku perempuan. Seorang ibu harus bisa melakukan semua itu. Tapi bibiku juga perempuan, dan dia bersikap sama seperti anggota keluarga yang lain. Kadang aku dibilang terlalu baper karena aku diperlakukan berbeda. Makanya topeng itu udah mendarah daging karena banyak hal yang gak bisa aku terima dan aku tutupi pakai topeng itu. Aku sebenarnya gak mau bahas ini sih, tapi gak tahu kenapa tiba-tiba keluar aja dari mulut dan emosiku agak naik. Karena melakukan segalanya yang terbaik pun, menegakkan keadilan pun, menabur hal-hal yang terbaik pun, gak menjamin hidup seseorang jadi baik. Katanya apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Tapi rasanya apa yang aku tabur hilang sebelum aku tuai. Dan katanya bunuh diri pun belum tentu masuk neraka. Kadang aku berpikir, kenapa aku harus tetap hidup kalau kematian pun sama tidak jelasnya dengan kehidupan. Sedangkan kematian lebih menguntungkan karena aku gak perlu bertanggung jawab kepada siapapun dan aku bisa dilupain tanpa perlu disakiti lagi. Makanya pikiran untuk bunuh diri gak pernah hilang dari pikiranku karena jawaban itu masih belum ketemu. Karena alternatif bunuh diri masih terlihat lebih bagus dibandingkan menjalani hidup sampai akhir yang gak tahu kapan berakhirnya. Pembahasannya jadi dalam, deep, dan dark banget ya. Apakah perlu di-cut atau tidak, terserah. Yang jelas, kita lanjut ke cerpen selanjutnya. Karena di-cut pun percuma sih pembahasan-pembahasan di tulisan-tulisan yang aku ciptakan ketika semester 4 itu juga deep banget. Kayak ketika dark, benar-benar dark, tapi ketika positif, benar-benar positif. Entahlah. Lagian orang tua aku gak nonton YouTube. Aku bebas berekspresi di YouTube. Kalaupun suatu saat nanti tertonton, kayaknya udah terlanjur juga. Aduh, kalau aku udah mulai ketawa-ketawa kayak gini tuh dark side-ku udah mulai muncul. Ya karena barusan aku kayak mendalami banget sih sampai kesana-sana bahasnya. Mungkin kalau orang tua tahu, entah gimana ya, nge-take down-nya bakal banyak banget sih. Karena semenjak aku mulai ngebacain cerpen lagi, pembahasanku tuh bener-bener kayak kehilangan batas. Yang tadinya aku tahan-tahan, sekarang aku keluarin semua kayak entahlah. Kayak dibatasi juga buat apa? Nggak dibatasi juga, apa salahnya? Karena aku sendiri lebih merasa lega ketika mengerti orang lain mengalami hal yang sama. Karena merasa tidak sendirian. Kadang aku berpikir mungkin hal-hal yang menurutku tidak patut untuk di-upload, mungkin justru itu yang paling dibutuhkan orang lain yang mengalami hal yang sama denganku. Entahlah. Karena aku gak ngerti pikiran orang lain, jadi aku hanya mengerti apa yang aku rasakan. Karena beberapa orang yang berani mengupload video berisi konten sensitif yang cerita tentang kesulitan mereka, itu malah jadi semangat buat aku dan malah jadi inspirasi untuk berbuat lebih baik lagi, menceritakan lebih baik lagi, dan gak takut untuk mengungkapkan apa sih yang udah terjadi, apa sih yang udah dilewati. Kan siapa tahu orang bisa lihat, oh dulunya dia seperti ini,
tapi kok lama-lama berkembang, bertumbuh drastis jadi pribadi yang beda. Kan itu justru lebih bermanfaat ya. Apalagi kalau aku baca diary dan baca tulisan-tulisan lama tuh sering banget kayak ngerasa ternyata udah berubah. Kayak ini contohnya gampang. Waktu tadi aku sebut masalah 3 bulan terakhir hilang, kan waktu itu aku mikirnya itu udah selesai. Ternyata kan itu hanya tertimbun. Itu kan udah suatu pemikiran yang berbeda. Dan aku tertarik dengan itu, melihat perkembangan diri sendiri. Makanya aku suka evaluasi untuk melihat perkembangan diri sendiri. Dan aku juga suka ketika ngelihat perkembangan orang lain. Jadi siapa tahu perkembanganku juga berguna buat orang lain. That's it. Kita lanjut ke cerpen selanjutnya. Sampai bye-bye minasan.